Kalau hari ini kamu ngerasa sendirian, aku mau kamu tahu satu hal dulu. Perasaan itu valid, dan kamu nggak aneh karena ngerasainnya. Rasa sendirian bukan tanda kamu gagal jadi manusia. Bukan juga tanda kamu kurang bersyukur. Kadang itu cuma pertanda bahwa kamu sudah terlalu lama menahan banyak hal sendirian. Ada hari-hari di mana kamu bangun tanpa alasan yang jelas kenapa dadamu terasa berat. Bukan karena mimpi buruk, bukan juga karena kejadian besar. Hanya ada rasa kosong yang duduk diam di dalam dada. Tanpa suara, tanpa bentuk, tapi terasa nyata. Dan kamu bertanya pelan dalam hati, kenapa ya rasanya begini? Malam sering jadi waktu paling jujur. Di siang hari, kamu masih bisa pura-pura, masih bisa sibuk, masih bisa tersenyum seperlunya. Tapi malam tidak memberi banyak tempat untuk bersembunyi. Saat lampu kamar diredupkan, saat notifikasi mulai sepi, saat dunia seperti berhenti bicara, yang tersisa cuma kamu dan pikiranmu sendiri. Di momen itulah, rasa sepi sering datang tanpa permisi. Bukan sepi karena kamu sendirian di ruangan, tapi sepi karena gak ada satupun tempat yang benar-benar terasa seperti pulang. Mungkin hari ini kamu dikelilingi banyak orang, ngobrol, bercanda, tertawa. Ada suara, ada tawa, ada keramaian. Tapi entah kenapa, di tengah semua itu, kamu tetap merasa sendiri. Seperti ada jarak tipis antara kamu dan dunia. Jarak yang tidak terlihat, tapi cukup jauh untuk membuatmu merasa tidak benar-benar sampai. Kamu hadir, tapi tidak sepenuhnya ada. Dan ketika semuanya selesai, saat kamu pulang, melepas sepatu, duduk di tempat tidur, rasa itu datang lagi. Rasa kosong, rasa sepi, rasa seperti tidak dimiliki oleh apapun. Lalu muncul pertanyaan kecil yang sering kamu simpan sendiri. Kenapa ya aku begini? Kenapa rasanya aku gak punya siapa-siapa? Padahal aku ada di sini. Kalau kamu lagi ada di titik itu sekarang, aku mau kamu berhenti sebentar. Tarik napas pelan, gak usah dalam-dalam. Cukup sadar kalau kamu masih bernapas. Aku di sini, aku tahu. Jadi orang yang kelihatan kuat itu melelahkan. Selalu bilang gak apa-apa. Selalu jawab aman. Selalu terlihat bisa mengatasi semuanya sendiri. Padahal di dalam kepala kamu banyak sekali hal yang ingin diceritakan. Tentang hari yang berat, tentang kata-kata yang melukai, tentang rasa kecewa yang bahkan kamu sendiri bingung harus menaruhnya di mana. Tapi kamu tahan, karena kamu takut dibilang lebay, takut dibilang drama, takut dianggap terlalu sensitif. Atau mungkin kamu cuma gak mau jadi beban buat siapapun. Jadi kamu memilih diam, menyimpan semuanya rapi di dalam diri sendiri. Awalnya terasa bisa. Kamu pikir, nanti juga biasa. Tapi pelan-pelan beban itu menumpuk. Dan tanpa kamu sadari, yang paling lelah bukan tubuhmu, tapi hatimu.
Kesendirian itu tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh pelan-pelan. Dari kebiasaan menahan cerita, dari kebiasaan mendahulukan orang lain, dari kebiasaan bilang gak apa-apa, saat sebenarnya kamu ingin ditanya, kamu beneran gak apa-apa? Kamu jadi terbiasa menjadi pendengar yang baik. Tempat orang lain bersandar, tempat orang lain pulang. Kamu dengarkan cerita mereka. Kamu tenangkan mereka. Kamu yakinkan mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi anehnya, saat giliran kamu yang butuh, kamu malah bingung. Bingung harus cerita ke siapa. Bingung harus mulai dari mana. Bingung apakah ceritamu cukup penting untuk didengar. Dan akhirnya, kamu memilih memendam. Sampai suatu malam, kamu duduk sendirian dan menyadari satu hal yang pahit. Ternyata, menjadi kuat terlalu lama bisa membuat seseorang merasa sendirian. Bukan karena tidak ada orang, tapi karena tidak ada tempat untuk benar-benar jujur. Kalau hari ini kamu ngerasa sendirian, itu bukan karena kamu lemah, itu karena kamu manusia. Manusia yang punya batas, manusia yang bisa capek, manusia yang butuh ditemani. Kita sering lupa bahwa kebutuhan untuk didengar bukanlah kelemahan, itu kebutuhan dasar. Dan ketika kebutuhan itu terlalu lama diabaikan, rasa sepi muncul sebagai pengingat. Bukan untuk menyakitimu, tapi untuk bilang, "Hei, kamu juga perlu diperhatikan." Kadang kesendirian terasa makin berat karena kamu tidak tahu harus menjelaskannya bagaimana. Kamu tidak sedih secara spesifik, tidak juga marah. Kamu cuma kosong. Dan menjelaskan rasa kosong itu sulit, karena tidak ada kata yang benar-benar pas. Kamu takut, kalau kamu bercerita, orang lain tidak mengerti. Atau lebih buruk lagi, mereka menganggapnya sepele. Jadi kamu memilih aman, diam. Dan disitulah rasa sendirian itu menetap. Malam demi malam, hari demi hari. Sampai kamu mulai terbiasa merasa sendiri, bahkan saat tidak sendirian. Kalau kamu lagi ngerasain ini, aku mau kamu tahu satu hal kecil. Kamu tidak rusak. Kamu tidak aneh. Kamu tidak gagal. Kamu cuma kelelahan menjadi kuat sendirian. Dan malam ini, kamu gak harus memperbaiki apapun. Kamu gak harus menemukan jawaban. Kamu gak harus menyusun rencana hidup. Kamu gak harus memaksa diri untuk merasa lebih baik. Malam ini, cukup duduk di sini. Cukup dengarkan, cukup bernafas. Biarkan rasa sepi itu ada tanpa harus dilawan. Karena kadang, yang kita butuhkan bukan untuk mengusir rasa itu, tapi untuk ditemani saat rasa itu datang. Dan malam ini, aku di sini. Tidak untuk menghakimi, tidak untuk menyuruhmu kuat, tidak untuk membandingkan ceritamu dengan cerita siapapun. Aku cuma menemani. Karena sebelum kamu belajar bagaimana caranya tidak merasa sendirian, kamu perlu tahu satu hal penting terlebih dulu. Bahwa rasa sepi ini punya alasan untuk hadir. Dan kamu tidak harus menghadapinya sendirian. Kalau kamu masih di sini, berarti kamu masih bertahan. Dan itu sudah cukup. Tidak semua orang kuat untuk duduk diam bersama perasaannya sendiri. Tidak semua orang berani
mengakui bahwa dirinya lelah. Tapi kamu melakukannya malam ini dengan caramu sendiri. Kadang kita berpikir untuk tidak merasa sendirian, kita harus dikelilingi banyak orang, harus punya tempat bercerita, harus selalu ditemani. Padahal, kesendirian tidak selalu tentang jumlah orang di sekitar kita. Seringkali kesendirian itu tentang seberapa jauh kita meninggalkan diri sendiri. Kamu terlalu sibuk memenuhi ekspektasi, terlalu sering menyesuaikan diri, terlalu lama jadi versi yang diterima. Sampai suatu titik, kamu lupa rasanya jadi dirimu sendiri tanpa tuntutan apapun. Dan di sanalah rasa sedih itu belakar. Bukan karena tidak ada yang peduli, tapi karena kamu sendiri sudah lama tidak benar-benar hadir untuk dirimu. Malam ini, aku ingin mengajakmu pelan-pelan kembali. Bukan kembali ke masa lalu. Bukan kembali ke orang yang pergi. Tapi kembali ke dirimu. Yang selama ini tertinggal di belakang. Kamu tidak harus langsung mencintai dirimu. Tidak harus bangga. Tidak harus merasa hebat. Cukup kenal lagi. Kenal dengan rasa capekmu. Kenal dengan batasmu. Kenal dengan hal-hal kecil yang selama ini kamu abaikan. Kamu boleh lelah. Kamu boleh bingung. Kamu boleh belum tahu akan jadi apa ke depannya. Hidup tidak selalu butuh jawaban cepat. Kadang, yang kita butuhkan hanya tempat aman untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Dan tempat itu, pelan-pelan, bisa kamu bangun di dalam dirimu sendiri. Mungkin terdengar sepi, mungkin terdengar sunyi, tapi percayalah, ada ketenangan di sana, ada kejujuran, ada ruang bernafas. Saat kamu mulai berani jujur pada diri sendiri, rasa sendirian itu tidak langsung hilang. Tapi ia berubah bentuk. Ia tidak lagi menakutkan, tidak lagi menekan. Ia menjadi ruang untuk mendengarkan suara hatimu sendiri. Suara yang selama ini tenggelam oleh kebisingan dunia. Dan di ruang itu, kamu akan mulai menyadari satu hal, bahwa kamu tidak sepenuhnya sendirian. Kamu punya dirimu sendiri. Dan itu bukan hal kecil. Kamu adalah seseorang yang sudah melewati banyak hal, yang tetap bangun meski sering ingin menyerah, yang terus melangkah meski tidak selalu tahu tujuannya, dan itu layak dihargai. Pelan-pelan, kamu akan belajar satu orang yang tulus lebih berarti daripada 100 yang setengah mendengar. Dan jika hari ini kamu belum menemukan orang itu, bukan berarti kamu tidak akan pernah menemukannya. Kadang, waktu hanya sedang menyiapkan pertemuan yang tepat. Sementara itu, kamu boleh berhenti sebentar. Tidak semua jeda adalah kemunduran. Tidak semua diam adalah kegagalan. Ada jeda yang menyelamatkan. Ada diam yang menyembuhkan. Malam ini, biarkan dirimu beristirahat tanpa rasa bersalah.
Kamu tidak harus produktif setiap hari, tidak harus kuat setiap waktu, tidak harus baik-baik saja di setiap keadaan. Kamu manusia, dan manusia boleh capek. Kalau hari ini kamu ngerasa sendirian, ingat ini baik-baik. Perasaan itu tidak akan tinggal selamanya. Ia datang seperti malam. Dan seperti malam, ia juga akan berlalu. Mungkin tidak besok, mungkin tidak cepat, tapi pelan-pelan akan ada pagi. Akan ada hari di mana kamu bisa bernapas tanpa rasa sesak di dada. Akan ada momen di mana kamu merasa cukup, bukan karena hidupmu sempurna, tapi karena kamu sudah berdamai dengan ketidaksempurnaannya. Dan saat hari itu datang, kamu akan melihat ke belakang dan berkata dalam hati, Aku pernah sendirian, dan aku berhasil melewatinya. Untuk sekarang, cukup satu hal saja. Tetap bertahan malam ini. Tetap bernafas. Tetap ada. Itu sudah lebih dari cukup. Dan jika suatu saat rasa sepi itu datang lagi, ingatlah malam ini. Ingat bahwa kamu pernah ditemani. Ingat bahwa kamu tidak sendirian dalam perasaanmu. Aku mungkin tidak selalu ada, tapi kata-kata ini akan selalu menunggumu di titik yang sama, sebagai pengingat kecil bahwa kamu berharga, bahwa keberadaanmu berarti, bahwa hatimu layak dijaga. Sekarang, pejamkan mata perlahan. Tarik nafas pelan. Hembuskan. Biarkan tubuhmu rileks. Biarkan pikiranmu tenang. Malam ini, kamu aman. Dan besok, pelan-pelan, kamu akan melanjutkan hidup dengan caramu sendiri.